Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nimita Kuratoini Prayoga from Class 10 Sosial Rufaidah, SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu Karawang, will present the results of my socio-scientific issues entitled How was the Russia-Ukraine War from a Social Point of View? Jadi, saya akan mempresentasikan hasil sosio-scientific isu saya yang berjudul Bagaimana Perang Rusia dan Ukraina dari Sudut Pandang Sosial. Jadi, dari soal yang pertama, yaitu jelaskan secara kronologi sebab-sebab terjadinya Perang Rusia dan Ukraina. Jadi, pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Dalam sebuah referendum, Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Di 2014, keinginan kembali menjadi anggota NATO makin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Rusia sendiri. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar termasuk Amerika Serikat, meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau atas nama Ukraina yang pasti tak disukai Rusia. Yang kedua, Ukraina memiliki ikatan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Bahkan bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Kendati demikian, Ukraina tetap menolak kalau mereka adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Apa yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Jadi, Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia karena Ukraina mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Dan soal ketiga, tepat 29 tahun yang lalu, tahun 1991, terjadi sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah. Uni Soviet, sebagai negara yang berdiri sejak 1917, runtuh setelah Perang Dingin melawan Amerika Serikat. Pada akhirnya, batas-batas wilayah berubah seiring runtuhnya negara besar tersebut terpecah dalam 20 negara bagian termasuk Ukraina dan Rusia. Buatlah peta administratif yang menggambarkan wilayah Ukraina sebelum dan sesudah konflik, analisis perubahan batas wilayah dari peta tersebut. Jadi berikut inilah peta Uni Soviet, peta Ukraina sebelum konflik, dan peta Ukraina sesudah konflik. Selanjutnya yang nomor 4, IMF menilai perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak sangat serius bagi ekonomi global. Kebijakan ekonomi setiap negara makin kompleks saat berupaya untuk pulihkan ekonomi setelah pandemi. Negara apa saja yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan kedua negara tersebut? Tabel negara yang berhubungan dengan Ukraina. Ada negara Indonesia, deskripsi kerjasamanya, kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi. Ekspor Ukraina ke Indonesia sebagian besar berupa barang-barang pertanian dan metalurgi, sementara impor dari Indonesia ke Ukraina sebagian besar terdiri dari minyak sawit, coklat, alas kaki, dan karton. Selanjutnya ada negara Turki. Kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, Ukraina mengekspor gandum lebih dari 50% ke Turki. Dan selanjutnya ada negara Mesir, deskripsi kerjasamanya yaitu kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi. Ukraina mengekspor gandum lebih dari 50% ke Mesir. Selanjutnya ada tabel negara yang berhubungan dengan Rusia. Jadi ada negara Indonesia, deskripsi kerjasamanya, kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, ekspor Rusia ke Indonesia antara lain besi dan baju, pupuk, bahan-bahan mineral, serta pesawat udara. Sementara impor dari Indonesia ke Rusia antara lain lemak dan minyak hewani atau nabati dan kopi teh dan rempah-rempah serta alas kaki. Selanjutnya ada negara Pakistan, deskripsi kerjasamanya yaitu kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi. Rusia mengekspor gandum dan pasokan gas ke Pakistan.
Selanjutnya ada negara Lebanon. Deskripsi kerjasamanya, kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi. Ekspor Rusia ke Lebanon sebagian besar terdiri dari bahan mentah atau produk minyak dan hidrokarbon, dan Lebanon menyediakan produk pertanian dan pabrik gas di sekitar dan melewati Beirut yang dikendalikan oleh Rusia. Dan selanjutnya yang bagian B, yaitu komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina atau Rusia. Jadi ada komoditas minyak bumi, komoditas hasil Rusia, itu jumlah produksinya 11 juta barel per hari, tahun terupdate-nya itu tahun 2022. Selanjutnya ada gandum, komoditas hasil Rusia, jumlah produksinya 37,8 dan 52,14 juta ton gandum. Tahun terupdate-nya yaitu tahun 2022. Selanjutnya batubara komoditas hasil Ukraina. Jumlah produksinya itu 24.061 ton MN. Tahun terupdate-nya yaitu tahun 2021. Selanjutnya yang bagian C, yaitu berdasarkan data tabel dari 4.1 dan 4.2, negara mana saja yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina, dan komoditas terbesar apa yang mempengaruhi perekonomian global. Jadi, negara yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina adalah Indonesia. Dan komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global adalah gandum. Dan selanjutnya yang nomor 5, yaitu carilah internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran atau hadis, tulislah Arab dan artinya, jelaskan makna dari sumber yang sudah kamu dapatkan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina terdapat pada surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi hami'an wa la tafarraqu. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jadi maknanya ialah ayat tersebut merupakan perintah agar senantiasa menjaga persatuan dan larangan untuk bercerai-berai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.